Waduh, jam segini kok macet ya? Mogok kali truknya ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi di channel saya di Top Black Vario. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin. Mari kita saling mendoakan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Malam ini riding santai aja, menikmati suasana malam di Pantura ya, tepatnya di kota Semarang. Kebetulan lagi pulang kerja, ya sekalian sedikit review lah. Selama ini memakai headlamp proyektornya Fortuner VRZ ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Untuk cahaya ya cukup terang. Ya seperti inilah kondisi Pantura ya. Banyak truk, bahkan hampir sering itu ya truk-truk gede kayak gini ya. Untuk teman-teman ketahui, saya menggunakan lampu proyektor VRZ ini sudah beberapa tahun ya, dan belum pernah mengalami kerusakan, baik itu kerusakan ringan ataupun berat ya. Kecuali waktu beberapa lalu saya accident itu sempat retak si lensanya, dan sampai sekarang juga belum saya ganti karena masih aman. Bisa teman-teman nilai sendiri hasil outputnya ya. Bahkan ketika berjalan di bawah penerangan lampu jalan raya ini ya, masih terlihat cukup terang, dalam artian cahayanya nggak tenggelam ya. Misalkan berjajaran dengan lampu mobil pun saya juga berani ya. Ya sejauh ini saya menggunakan lampu headlamp punya VRZ ini cukup puas, karena ya untuk saya sendiri cahayanya sudah cukup lah. Kalau untuk harian ya, harian touring pun bahkan sudah lebih dari cukup kalau saya pribadi. Saya menggunakan dual proyektor VRZ ya, kanan kiri saya pakai VRZ semua. Masih standar pabrikannya, belum saya upgrade karena standarnya pun udah cukup terang, nggak perlu upgradean lagi ya. Karena dengar sih kalau udah di upgrade katanya nggak seawet kalau masih standar ya. Nggak tahu, mungkin teman-teman yang udah pernah upgrade proyektor VRZ dan awet, silahkan berbagi ilmu di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa sharing-sharing soal penerangan ya. Amin. Ya seperti inilah kondisi Pantura ya. Banyak truk, banyak jalan bergelombang, banyak lubang yang nggak bisa diprediksi lah. Bahkan mungkin hari ini ada satu lubang, besok bisa bertambah lagi lubangnya. Ya nggak ada pembahasan yang berat sih, cuman mau ya mereview si VRZ ini. Lumayan loh untuk upgrade penerangan ya kan, karena lampu standarnya itu kalau saya pribadi ya saya sangat kurang ya. Lebih cenderung kecewa dengan penerangan bawaan si Vario ini, karena seikhlasnya banget menurut saya cahayanya.
Ya untuk teman-teman ketahui, kalau semisal suka touring ya, suka riding malam gitu, lampu penerangan Vario ini sangat kurang kalau menurut saya dan beberapa teman saya yang memakai si Vario LED ini ya, yang generasi pertama ini. Bisa teman-teman lihat kan, kanan kiri truk semua coy. Harus ekstra sabar dan berhati-hati. Ini waduh. Ini sedikit tersendat karena kayaknya di depan itu ada penyempitan lajur, nggak tahu ya kenapa. Kayaknya jalannya udah jadi tapi kok ini masih macet. Kayaknya ini sih apa namanya, lah ini penyempitan jalur. Wah ini ada apa ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayaknya kucing coy. Bentar. Aduh, kucing. Sorry ya, aku gak bisa nguburin kamu karena rumahku jauh. Semoga kamu tenang ya di situ ya. Aduh, gak nyangka coy. Itu tadi di tengah jalan ada kucing, kayaknya ketabrak kendaraan di depannya ya. Gak tahu, gak ada kendaraan berhenti soalnya di depannya. Ya bukannya saya nggak mau ngubur itu kucingnya, cuman rumah saya masih jauh teman-teman, dan ini di Pantura teman-teman. Jadi bisa dilihat sendiri tadi di belakang banyak truk, banyak ya kendaraan berat. Misalkan saya terlalu lama di tengah jalan ataupun mencari tempat untuk menempatkan si kucing tadi, malah menyebabkan kemacetan ya. Jadi saya tempatkan di situ karena memang sudah nggak memungkinkan untuk diobati teman-teman, karena tadi banyak darahnya, udah mati kayaknya tadi si kucingnya. Ya nggak sampai hati lah sebenarnya saya, karena ya saya sendiri pun suka itu melihara kucing. Ya semoga si kucingnya tenang ya, karena ya mau nguburin saya nggak bawa alat apa-apa. Di situ juga udah beton semua ya kan. Ya semoga di situ si kucing bisa tenang daripada nggak ada yang mindahin kan di tengah jalan malah ketabrak-tabrak gitu, kasihan. Duh, respect untuk driver truknya tadi ya, berhenti. Bahkan saya sebenarnya pun nggak tega kalau misalkan langsung ngambil kayak gitu tadi, cuman ya mau nggak mau kan, daripada nanti malah menyebabkan kemacetan yang panjang ya, lebih baik bertindak lah ya. Bukan bermaksud apa-apa sih, cuman ketika teman-teman riding gitu ya dan melihat ada ya entah itu hewan di tengah jalan, entah itu kucing, entah itu anjing, entah itu hewan peliharaan apapun ya, sebisa mungkin teman-teman kasih kode untuk berhenti, atau kendaraan di belakang teman-teman itu suruh pelan-pelan, dan jika memungkinkan bisa dipinggirkan ya teman-teman kalau nggak bisa menguburkan, karena kasihan lah, kita peduli sesama makhluk hidup lah. Kalau kondisinya memang memungkinkan untuk dikubur, mungkin rumah teman-teman di dekat-dekat situ ya tolong dikuburkan, karena ya sesama makhluk hidup harus saling peduli coy. Cuman karena rumah saya jauh ya, sekali lagi bukan saya nggak mau nguburkan itu si kucingnya, cuman karena memang nggak memungkinkan kondisinya teman-teman. Jadi saya mohon maaf sekali lagi kalau nggak bisa nguburkan si kucingnya ya, karena ya memang kondisinya nggak aduh, karena memang kondisinya ya seperti itu. Bisa teman-teman lihat sendiri, kendaraan berat semua coy. Harus ya, semoga si kucingnya tenang lah. Aduh, saya nggak bisa ngomong
banyak sih. Kembali lagi ke lampu ya. Untuk teman-teman ketahui, ketika sudah mengupgrade si lampu ini, teman-teman harus siap yang namanya masalah berembun ya. Karena kondisi lampu yang udah di-upgrade pakai si proyektor ini, otomatis kan si tingkat panasnya pasti meningkat ya, walaupun LED pasti tetap menghasilkan panas ya. Jika bisa ekstrim kan jalannya teman-teman ya, misalkan pemasangannya kurang udaranya kurang untuk lubang udaranya kurang untuk sirkulasinya, maka akan terjadi yang namanya perbedaan suhu ya, dan menyebabkan embun, apalagi ketika hujan. Nah itu pasti berembun sih kalau punya saya. Mungkin kalau yang retrofit yang lebih bagus atau mungkin yang nggak berembun atau ya sejenis itu, bisa sharing-sharing lah. Saya nggak mengatakan retrofit saya jelek ya ini bagus, cukup bagus lah, karena ya saya sendiri pun udah makainya lama. Ya beginilah suasana Semarang ya teman-teman. Untuk informasi, saya dulu beli VRZ ini satu bijinya masih 900 ribuan kayaknya. Jadi si VRZ ini cukup favorit karena memang dari standar pabrikannya pun untuk output cahayanya sudah cukup padat, sudah lebar ya angelnya ya. Jadi memang cukup banyak dicari. Dan kalau sekarang harganya sudah sekitar 700 sampai 800 ribuan sudah dapat ya. Tapi masih bahan, belum di retrofit. Kalau sudah jadi retrofit mungkin sekitar 4 sampai 5 jutaan tergantung sellernya ya. Karena masing-masing seller itu punya harga sendiri-sendiri. Saya nggak mau urus harga pasaran teman-teman. Bisa teman-teman cari tahu sendiri lah. Nah ini untuk kondisi ini ya, lumayan gelap ya karena penerangan jalannya udah hilang. Seperti ini, cukup mantap kan? Nggak kalah dengan lampu mobil teman-teman. Bahkan seringkali ketika ada pengendara mobil yang ya cukup resek, sering ngedim-ngedim, langsung nggak jelas itu, saya iseng aja lah biarin mereka mendahului. Nanti sekitar selisih 50 atau 100 meter saya cukup dim 1 sampai 2 kali aja biar ya mereka nggak seenaknya sendiri gitulah ya. Cuman ya tahu kondisi, jangan pas yang jalan berbahaya kita mainin dim sembarangan gitu kan. Ngomong-ngomong soal dim, gunakanlah lampu jauh sebijak mungkin ya teman-teman. Jangan dinyalakan terus-menerus karena mengganggu. Karena mengganggu ya pengendara di depan kita lah yang berlawan arah. Oke, kali ini segini dulu video dari saya. Banyak kejadian yang ya di luar prediksi ya. Niatnya mau review si lampu VRZ ini, tapi malah ya nemu si kucing yang kena tabrak tadi. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya bersemangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.